pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Bu Puji akan bercerita tentang buku yang dulu judulnya. Apa ya judulnya, coba dibaca? Bukit Kelam. Bukit itu adalah apa ya? Gunung kecil. Gunung kecil. Gunung kecil yang ada di bukit ya. Gunung kecil. Sekarang di sini ada gambar apa ya, Cak? Orang manjat pohon. Bajunya ini baju adat mana ya? Bukan adat Jawa ya? Karena apa? Kalau orang Jawa pakai apa, Cak? Betul. Kita buka halaman yang pertama. Siap ya? Ada berapa orang di sini? 2. Alkisah. Daerah Sintang dipimpin oleh 2 orang pemimpin. Konon kedua pemimpin itu keturunan dewa. Dewa adalah sosok seperti Tuhan bagi orang yang mempercayainya. Kalau kita, Tuhan kita Allah ya, Cak? Kalau dewa adalah Tuhannya bagi para raja. Oke? Pemimpin pertama bernama Bujang Beji, yang kedua bernama Temenggung Marubay. Coba lihat kalian gambarnya, apa perbedaan 2 gambar ini? Satu, sama ekspresi wajah. Satu marah, satu senyum. Oke, kita buka. Selanjutnya, Bujang Beji mempunyai sifat buruk. Apa itu sifat buruk? Jahat. Ia suka iri hati, pendendam dan serakah. Bujang Beji tidak disukai rakyatnya. Suka marah-marah, tidak suka berbagi dengan rakyatnya. Apa yang dia katakan? Semua ikan di Sungai Kapuas ini milikku. Sungai Kapuas itu sungai yang ada di Kalimantan. Di mana? Kalimantan. Sungai apa tadi namanya? Kapuas. Sungai apa? Kapuas. Ada di mana? Kalimantan. Temenggung Marubay berbeda dengan Bujang Beji. Temenggung Marubay baik hati dan suka menolong. Ia juga suka berbagi ilmu kepada orang lain. Kita lihat apa yang dikatakannya. Tangkaplah ikan yang besar-besar. Ikan yang masih kecil lepaskan. Tunggu sampai ikan besar. Dengan begitu ikan di sungai ini tidak habis. Berarti Temenggung Marubay ini menyuruh menangkap ikan besar supaya tidak kehabisan ikan yang kecil dilepaskan. Oke, kita balik lagi. Bujang Beji dan Temenggung Marubay mempunyai daerah kekuasaan. Sungai Melawai adalah daerah kekuasaannya Temenggung Marubay. Sungai Kapuas daerah kekuasaannya Bujang Beji. Tadi Temenggung Marubay sungai apa? Melawai. Sungai apa? Melawai. Itu punya siapa tadi? Temenggung Marubay. Terus kalau Bujang Beji tadi apa? Sungai Kapuas. Oke, lanjut. Temenggung Marubay menangkap ikan menggunakan bubu. Hanya ikan besar yang diambil. Ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali ke sungai. Siapa tadi yang menangkap ikan besar? Temenggung Marubay. Kekuasaannya di sungai mana? Melawai. Pintar, melawan. Lanjut ya. Bujang Beji menangkap ikan dengan cara menubar. Cara ini menyebabkan banyak ikan mati. Tidak hanya ikan besar, ikan-ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya tangkapan ikan Bujang Beji semakin hari semakin sedikit. Karena ikan kecil juga ikut ditangkap.
Iya. Bujang Beji iri kepada Temenggung Marubay. Sungai Melawai menghasilkan ikan banyak. Sebaliknya, Sungai Kapuas kurang menghasilkan ikan. Aku harus cari cara agar ikan-ikan di Sungai Melawai mati. Dia mikir kalau nanti jalan gimana ya supaya ikan-ikan di Sungai Melawai mati. Kita lagi. Bujang Beji memutuskan untuk menutup aliran Sungai Melawai. Ia akan menutup aliran Sungai Melawai menggunakan batu yang besar. Batunya mau diambil untuk menutup sungai. Aku akan menutup Sungai Melawai dengan bukit batu ini. Bukit batu ini. Jadi batunya gede, batunya besar. Air tidak akan mengalir ke Sungai Melawai. Ikan-ikan Sungai Melawai akan mati kekurangan air. Pakai apa tadi? Bukit batu. Supaya airnya tidak mengalir sehingga ikannya mati. Oke, lanjut. Bujang Beji mempunyai kesaktian. Dengan kesaktiannya, ia akan mengangkat bukit batu di Nangasilan. Bujang Beji mengikat bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Punya kekuatan super. Bujang Beji berhasil mengangkatnya. Kemudian Bujang Beji menggendong bukit batu menuju Sungai Melawai. Digendong kan batunya. Dalam perjalanan, kaki Bujang Beji menginjak duri. Apa itu duri? Ring. Terus akhirnya kakinya kesakitan. Aduh kakiku. Lanjut. Bujang Beji melompat-lompat kesakitan. Bujang Beji tidak sadar bukit batu yang digendongnya lepas. Bukitnya lepas dari gendongannya. Sakit. Lupa kalau tadi gendong batunya lepas. Kemudian Bujang Beji berusaha melepaskan duri dari kakinya. Bujang Beji menghentak-hentakkan kakinya di atas batu. Gedruk-gedruk ya, di atas batu. Sampai akhirnya para bidadari di kayangan melihat tingkah laku Bujang Beji. Mereka menertawakan. Apa yang dikatakan? Kasihan kakinya kena duri. Tapi lucu ya. Dia jingkat-jingkat melepaskan duri di kakinya. Hahaha. Bidadarinya tertawa. Oke. Duri di kaki Bujang Beji sudah terlepas. Bujang Beji menyadari bukit batu yang digendongnya lepas. Lalu Bujang Beji tertatih-tatih karena kakinya tadi sakit ya. Berusaha mengejar bukit batunya. Bukit batu menggelinding tidak tentu arah. Bukit batu terjatuh di persimpangan Sungai Melawai dan Kapuas. Jatuh di persimpangan. Jadi di pertigaan di sini, jatuhnya di sini. Aduh, kok malah di situ jatuhnya ya? Para bidadari di kayangan melihat musibah yang menimpa Bujang Beji. Apa yang dikatakan? Itulah akibat serakah. Itulah akibat serakah. Karena Bujang Beji kepengen apa tadi? Ikannya banyak, makanya mau dikasih batu di Sungai Melawai supaya airnya tidak mengalir dan ikan di Sungai Melawai makanya tidak boleh jadi serakah. Bujang Beji melihat bukit batu terbenam di sungai. Terbenam, saya tolong ya. Bujang Beji mengangkat sebuah bukit panjang. Ia mencongkel bukit batu dengan bukit panjang dengan kekuatannya. Maka bisa. Namun bukit batu sudah melekat di dasar sungai. Bukit panjang yang digunakan untuk mencongkel patah menjadi 2. Bujang Beji gagal menutup hulu
Sungai Melalai, malah nuntutnya di Bujang Beji menanam pohon kumayang mambu. Pohon kumayang mambu menjulang tinggi ke awan. Apa yang dikatakan? Pohon ini semakin lama semakin tinggi. Jika pohon ini sudah sampai langit, aku akan memanjatnya. Oke. Kemudian lama-lama Bujang Beji mengirim makanan pada seluruh binatang di sekitarnya. Tujuannya apa? Agar tidak ada binatang yang menghalangi niatnya. Dia kayak nyogok binatang di samping satunya biar binatangnya mendukung niatnya untuk sampai ke atas mana ya? Kayak menemui siapa tadi? Lanjut. Namun sayang, ada beberapa binatang yang terlupa oleh Bujang Beji. Mereka adalah rayap dan beruang. Maka amat marah mereka merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Lupa Bujang Beji kalau ada beruang sama rayap. Ini tidak bisa didiamkan. Dia memberi makan semua binatang kecuali kita. Ayo kita gagalkan niatnya untuk kekayangan, kata rayap. Kemudian Raja Beruang mengusulkan agar pohon itu dirobohkan, Cak. Kemudian rombongan rayap dan beruang menuju pohon kumayang bambu. Kita robohkan saja pohon kumayang bambu. Bujang Beji biar tidak bisa sampai ke kayu. Apa yang terjadi kemudian? Bujang Beji senang, Cak, sudah tinggi pohonnya. Manjatlah dia ke atas. Rombongan rayap dan beruang melihat Bujang Beji memanjat pohon kumang bambu. Lihat, Bujang Beji sudah memanjat pohon. Ayo kita bersiap-siap. Apa yang mereka lakukan? Gigit. Rayap itu kan makan kayu ya. Nah, makan sedikit-sedikit oleh rayap. Dan nanti beruang tugasnya mendorong-dorong supaya roboh jatuh. Kemudian lama-lama pohon tinggi besar itu mulai goyang. Saat itu Bujang Beji hampir menuju kayangan. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba kretek, boom, pohon kumang bambu jatuh roboh. Bujang Beji ikut terhempas bersama pohon. Apa yang terjadi? Nah, Bujang Beji kenapa ini? Kecepet, kegencet sama pohon yang ditanam sendiri. Bujang Beji tertimpa pohon kumang bambu. Niat buruk Bujang Beji pun gagal. Bujang Beji gagal membendung Sungai Melalai. Satu tadi, ya, gagal. Yang kedua, Bujang Beji juga gagal membalas dendam dengan bidadari kayangan. Berarti Bujang Beji gagalnya berapa? 2. Yang satu apa tadi? Oke, yang kedua? Gagal kekayangan membalas dendam dengan bidadari. Bujang Beji akhirnya meninggal. Temenggung Marube selamat dari bencana yang direncanakan Bujang Beji. Oke, ini terakhir. Batu bukit yang terlepas dari gendongan Bujang Beji dikenal dengan Bukit Kelam. Bukit itu berada di persimpangan sungai Melawai dan Kapuas. Sementara patahan bukit untuk mencongkel disebut Bukit Liut. Bukit apa tadi? Liut. Selesai cerita hari ini tentang Bukit Kelam yang terjadi karena adanya minyak dari Bujang Beji. Terus bukit itu tadi setelah Bujang Beji gagal, akhirnya Bukit Kelam itu perbatasan antara Nah tadinya untuk nyongkel tadi kan ada Bukit Panjang, sekarang jadi Bukit Liut.
rezekinya ketusuk duri, pinter. Oke, berarti hari ini ceritanya Bu Puji selesai. Kalian bisa menyimpulkan cerita dari judul Bukit Gelap. Terima kasih anak-anak hari ini. Kalian semuanya hebat. Kasih tepuk tangan